Assalamualaikum guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah untuk teman-temanku yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini aku bikin ketupat sayur khas lebaran. Ini menunya menu Nusantara campur-campur versi Cooking with Juwita. Rasanya enak banget, recommended untuk dicoba. Oke, langsung aja kita simak videonya. Kulit ketupat ini dibuat dari daun pandan ukuran jumbo. Jujur saja, aku nggak bisa nganyam, jadi ini yang nganyam kakakku. Seperti ini daun pandan yang dipakai. 1 lembar daun pandan ini untuk 1 kulit ketupat. Jadi caranya dibuang dulu tengahnya, tulang tengahnya, kemudian dibuang sisi bagian pinggir kiri kanannya karena ada duri halusnya ya. Nah, setelah itu baru dianyam, jadinya jumbo seperti ini. Ketupatnya warna hijau seperti lontong daun. Beras sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan. Isikan ke dalam kulit ketupat sebanyak 3/4 bagian atau setengah lebih sedikit, sisakan kosongnya 1/4 bagian. Ini karena aku pakai beras untuk masak nasi biasa, tapi kalau pakai beras perak cukup setengah saja diisi. Nah, ini siap untuk direbus. Supaya proses rebusnya cepat, aku pakai air yang sudah mendidih diseduhkan ke dalam panci. Jadi merebus airnya itu tidak di dalam panci besar ini ya, karena prosesnya nanti akan lama. Jadi supaya cepat seperti ini caranya. Nah, pastikan benar-benar tenggelam ketupatnya dengan air. Seperti ini guys. Karena ketupat ini ukurannya jumbo, pancinya juga besar. Banyaknya ketupat, ini ada 50 buah ketupat. Jadi saya merebusnya itu setengah jam ya. Ini di rebusan pertama setengah jam. Setengah jam itu dihitung setelah air mendidih. Proses perebusan pertama sudah setengah jam. Matikan kompor dan biarkan ini istirahat selama setengah jam. Jangan dibuka-buka tutupnya ya. Masuk proses perebusan yang kedua. Nyalakan lagi kompornya, pastikan air untuk merebus ini benar-benar tenggelam ya ketupatnya. Nah, direbus lagi selama setengah jam. Hitungan setengah jam itu dimulai setelah airnya mendidih. Setelah mendidih setengah jam, matikan lagi kompor, istirahatkan setengah jam, baru bisa diangkat. Ketupatnya sudah matang, ini langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, untuk meniriskannya ini bisa digantung ya, supaya airnya benar-benar tiris. Seperti ini. Ini dia ketupat daun pandannya sudah matang. Aromanya ini harum banget. Waktu merebus aromanya sampai ke rumah tetangga guys. Untuk sayur ketupatnya ini favorit. Saya pakai pepaya muda. Dibikin sayur godok pepaya khas dari daerah Betawi. Nah, ini sudah dicuci bersih, diserut, seperti ini hasilnya. Bumbu halusnya saya pakai 15 cabai keriting merah, 10 bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 butir kemiri, dan 2 sendok makan udang kering atau ebi sudah dicuci bersih dan sudah direndam sebentar. Ini dihaluskan dulu. Siapkan wajan atau panci, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, ini dimasak dulu sampai air blenderannya surut. Ini belum dikasih minyak goreng ya. Setelah airnya surut, tambahkan secukupnya minyak goreng. Tumis sampai bumbu benar-benar matang dan harum. Setelah matang dan harum, tambahkan sedikit air sisa blenderan. Tambahkan juga air putih secukupnya. Nah, ini santan kelapa yang sudah saya bekukan, sudah dari dalam freezer. Ini santan kental dari 1 butir kelapa ukuran sedang. 2 lembar daun salam dan secukupnya lengkuas yang sudah dimemarkan. Masak sampai santannya larut. Tambahkan
secukupnya masako ayam, garam, dan micin. Untuk gula pasirnya ini saya pakai 1,5 sendok makan. Aduk-aduk terus, jangan sampai santannya pecah. Nah, ini sudah mendidih, aduk-aduk lagi. Masukkan pepaya serutnya. Ini pepaya yang saya pakai 1 buah pepaya ukuran kecil. Setelah diserut dia jadinya banyak seperti ini ya. Saya bikinnya nggak banyak. Nah, seperti ini guys. Ini dimasak sebentar saja, tidak perlu lama. Yang penting pepayanya sudah lembut dan jangan terlalu lembut juga ya. Masukkan potongan daun bawang. Jangan lupa koreksi rasa sesuai selera. Untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di deskripsi, bisa dibaca ya. Aduk-aduk sampai mendidih dan matang. Nah, ini sudah matang, pastikan dicicip sesuai selera untuk rasanya, dan ini matikan kompor. Ketupatnya sudah dingin, hasilnya seperti ini ya. Ini yang ketupat pandan dan ini ketupat daun janur. Aromanya ini harum banget guys. Nah, teksturnya itu padat. Oke, langsung aja kita potong dan kita review bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini karena ketupatnya ukuran besar dan masaknya itu banyak, jadi aku rebusnya itu 1 jam ya. Jadi 30 menit istirahatkan, terus direbus lagi 30 menit. Nah, hasilnya bagus. Tapi kalau bikin ketupatnya kecil dan bikinnya sedikit, itu cukup 15 menit proses rebus pertama, 15 menit lagi proses rebus kedua. Nah, seperti ini ya. Ini padat dan benar-benar bagus hasilnya. Warnanya juga hijau seperti lontong daun. Nah, tuangkan secukupnya sayur godok pepaya. Nah, ini aku bikin sambal goreng krecek, videonya sudah aku share ya kemarin. Nah, ini sebagai lauknya malbi daging sapi, masakan khas dari daerah Palembang. Ini videonya sudah sering sekali saya share, jadi nggak saya share di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu bagaimana masak malbi daging sapi ini, nanti resepnya saya cantumkan di deskripsi link videonya. Dan ini rendang daging sapi khas dari Padang, Sumatera Barat. Videonya juga sudah sering banget saya share. Tambahkan secukupnya bawang goreng, kerupuk merah. Nah, ini siap untuk disantap. Jadi ini lontong lebaran buatan saya ini, masakannya khas Nusantara. Sayur godok, pepaya khas Betawi, sambal krecek Jawa Tengah, rendang Padang, dan malbi Palembang. Mari kita review rasa dari ketupat lebaran versi Cooking with Juwita. Nah, pertama aku mau cobain sayur godok pepaya khas Betawinya dulu. Bismillah. Mantap banget rasanya guys. Gurih, asinnya pas, sedikit pedas, sedikit manis. Ketupat sayur godok ini makin mantap disantap dengan lauk malbi daging sapi khas Palembang. Ini rasanya gurih dan sedikit manis. Juga cocok banget disantap dengan krecek, sambal goreng krecek seperti ini, dan rendang daging sapi khas Padang. Campur-campur ini lontong sayur lebaran khas Nusantara versi Cooking with Juwita. Ada kerupuk merahnya juga, mantap banget guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya.